kemudian pendekatan pendapatan, kemudian pendekatan biaya. Nah, ini saya banyak cerita dulu ya, nanti atau pertemuan yang selanjutnya, nanti kita coba hitung-hitungan. Nah, pendekatan pendapatan. Jadi, nah, ini di perbandingan di Amerika, Australia, dan di Indonesia ya. Jadi, di Amerika itu kita sebut market data approach, sama dengan di Australia. Di Indonesia kita menggunakan istilah pendekatan data pasar atau pendekatan pasar sebenarnya. Ya, kemudian yang kedua itu cost approach, pendekatan biaya. Di Australia juga, dan di Indonesia juga ya, sama, pendekatan biaya. Kemarin pada pertemuan pertama saya sudah membahas mengenai metodenya. Ya. Jadi kalkulasi biaya itu sama kayak di Amerika. Mohon maaf ini saya tak tutup pintu saya dulu nih. Saya lagi di kantor, tapi ada bocah-bocah. Ya. Nah, kemudian pendekatan pendapatan. Nah, kemarin metodenya ada metode square meter, meter persegi ya, terus survei, quantity, unit in place atau unit terpasang, dan terakhir yang indeks. Itu metodenya. Kalau pendekatannya disebut dengan pendekatan biaya. Nah, kalau di pendekatan pasar, itu metodenya ada pendekatan kapitalisasi langsung atau direct kapitalisasi ya, jadi itu menggunakan langsung, nanti dengan asumsi-asumsi. Kemudian metode GIM atau Gross Income Multiplier, pengali pendapatan kotor ya. Kemudian metode arus kas terdiskonto atau discounted cash flow, dan yang terakhir residual teknik. Jadi ini untuk menghitung nilai tanah. Jadi ada land residual, tapi di bagian itu ada land development. Jadi itu sama, itu disebut dengan land residual. Tapi kalau kita biasanya, kalau land development itu untuk yang tak habis ya, tanah yang dijual ya. Tapi kalau land residual itu untuk yang tanah yang masih ada. Tapi untuk seperti kayak hotel itu land residual. Nah, kapan pendekatan pendapatan ini dipakai? Yaitu pada aset, ya, aset-aset yang menghasilkan pendapatan, ya, income producing property. Jadi properti yang menghasilkan pendapatan. Contohnya hotel ya, itu paling gampang. Hotel, gedung kantor, mall, gitu ya. Jadi propertinya yang menghasilkan pendapatan ya, bukan usahanya. Nah, ini yang kadang-kadang orang juga masih bingung. Nah, di beberapa literatur pernah saya baca, itu juga seperti rumah sakit juga itu income producing property, karena diasumsikan yang menghasilkan pendapatannya itu ya propertinya. Walaupun di rumah sakit, kalau di bukunya disebutkan healthcare facilities. Jadi healthcare facility itu fasilitas kesehatan. Jadi Faskes ya, fasilitas kesehatan. Nah, itu menghasilkan
Kenapa? Karena kalau kita nginap kan sama ya, di ruang rawat inap kan, jadi propertinya yang menghasilkan. Nah, kecuali kalau untuk rawat jalan, kalau rawat jalan tidak, rawat jalan itu kan pelayanan dokternya, tapi karena masuk kategori semuanya, jadi rumah sakit itu kan sebagai satu kesatuan, maka masuk juga dalam kategori income producing property. Ya. Nah, terus kapan ini digunakan? Balik lagi kita dengan hierarki pendekatan. Hierarki pendekatan penilaian ya maksudnya. Hierarki pendekatan penilaian itu yang paling atas adalah pendekatan pasar. Ya. Jadi pendekatan pasar itu yang menjadi paling tertinggi. Di bawah itu adalah pendekatan pendapatan. Nah, kapan pendekatan pendapatan dipakai? Pada saat properti tersebut menghasilkan pendapatan. Tadi disampaikan bahwa yang menghasilkan pendapatan, mall, hotel, gedung kantor gitu ya. Rumah tinggal bisa enggak, Pak? Sebenarnya bisa, sebenarnya loh. Maksudnya gini sebenarnya. Tapi nanti kita menggunakan GIM tadi, Gross Income Multiplier. Jadi kita harus tahu data sewanya, karena kan rumah disewakan ya. Nah, berapa sewanya per tahun, terus berapa nilai dari rumah tinggal tersebut. Nah, itu bukan hanya satu, itu sebanyak-banyaknya, kalau bisa 10 gitu. Tapi yang berdekatan dengan objek yang kita nilai. Jadi kalau kita punya objek penilaian di daerah, katakanlah di dekat daerah kampus sana kemarin, siapa namanya, lupa saya lagi. Mas siapa ya, yang dekat kebun binatang itu ya, rumahnya, kosnya. Berarti harus cari di sekitar sana. Jangan cari di Kaliurang gitu loh, itu udah nggak pas. Karena antara nilai aset sama apa namanya, sama nilai sewanya, income-nya itu kan berbeda, ya. Atau jangan kita cari di daerah seperti Kota Baru. Nah, Kota Baru itu kan juga luas-luas dan itu di pusat kota, jadi terlalu jauh. Jadi tidak apple to apple lagi. Kemarin saya pernah mengatakan di kelas ini ya, apa kemarin ya, saya lupa. Maksudnya kalau kita mencari pembanding, itu harus apple to apple. Terserahlah, satu apple Malang, satu apple Cina, satu apple Fuji, satu apple Washington, nggak ada masalah. Tapi masih dalam kategori apple. Ya. Walaupun nanti apple yang satu apple Malang yang kecil gitu ya, kecil, terus apa namanya, bentuknya ya kalau dibanding dengan apple Fuji itu kan beda ya, lebih jauh menarik apple Fuji. Tapi semua orang di dunia ini sepakat mengatakan kalau itu apel, ya. Nggak mungkin orang mengatakan apel Fuji itu apel Malang itu jeruk, itu nggak mungkin. Nah, ini yang penting di dalam hal penilaian. Jadi kalau kita mencari pembanding, carilah yang apple to apple. Nah, kemudian juga terkait dengan lokasi, ya. Tadi apple to apple bentuknya ya, kemudian lokasinya juga apple to apple juga. Maksudnya itu misalnya kita nggak ketemu pembanding di daerah sekitar rumah kita, lokasinya. Terus di mana? Misalnya begini, kalau kita menilai objek di Malioboro, ya jelas ya di Malioboro ya, itu lokasinya kan lokasi daerah komersil, ya. Kemudian lokasinya pusat kota. Jangan cari pembanding di Jalan Kapas, kampus kalian itu, walaupun itu berdekatan gitu loh, ya. Itu nggak pas gitu loh. Karena apa? Ya, Jalan Kapas sama Malioboro sudah jauh beda kan gitu ya. Kemudian selain lokasi juga bentuk ya dan lain sebagainya ya, bentuk, lokasi. Nah, itu yang disebut dengan apple to apple-nya harus juga. Terus satu lagi juga peruntukannya ya. Maksudnya peruntukan begini. Kalau kita menilai di daerah komersil, usahakan juga cari pembanding di daerah komersil. Jangan dicari di daerah pertanian, yang nggak pas dia jadinya. Ya. Nah, ini balik, ini udah kemana-mana, nggak apa-apa, untuk sekedar ilmu ya.
Nah, sekarang kita balik ke konsep pendekatan pendapatan. Ya. Kapan? Pada saat properti tersebut bisa menghasilkan pendapatan. Nah, ini yang perlu kalian ketahui adalah pada saat kita menggunakan konsep pendapatan, itu hasilnya adalah keseluruhan aset dari properti yang kita nilai. Maksudnya begini, kalau kita menilai hotel, ya, hotel itu kan income producing property. Nilai yang dihasilkan dari pendekatan pendapatan itu sama dengan nilai bangunan, ditambah nilai tanah, ditambah nilai peralatannya, ya. Kalau di situ ada kolam, juga itu adalah nilai kolamnya, ya. Kalau ada di situ genset, ya berarti itu termasuk juga nilai gensetnya. Nah, ya, jadi beda dengan pendekatan biaya. Kalau pendekatan biaya kita menilainya satu persatu. Bangunan, kita nilai bangunan, jadi menghasilkan nilai bangunan. Kemudian tanah, kita hitung, jadi menghasilkan nilai tanah. Kemudian, apalagi ya, peralatan, ya kita juga hitung peralatan berapa, gitu ya. Jadi, maksud saya, kalau yang nilai dari income producing ini adalah nilai dari keseluruhan. Ya, satu konsepnya adalah berkaitan dengan prinsip antisipasi dan perubahan. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan bahwa kita menghitung pendapatan di masa yang akan datang. Ya, jadi kita melihat bahwa berapa uang yang akan kita dapatkan ya dari investasi atau nilai aset saat ini, itu prinsipnya. Dan antisipasi berarti apa? Ke depan, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, ya, ini sudah 15 menit, saya aktifkan waiting room-nya lagi. Jadi ya, kalau keluar ya masuk lagi nanti ya saya approve dulu baru bisa masuk. Nah, jadi prinsip antisipasi. Jadi nilai yang masa yang akan datang, ya kelihatan ya, masa yang akan datang ditarik ke hari ini, ya itu dia. Kemudian perubahan, masa yang akan datang kan terjadi perubahan-perubahan, makanya kita menghitung nanti ada kita sebut dengan diskon rate-nya atau diskon diskon rate itu bahasa Indonesia apa ya? Ya nantilah saya cari bahasa Indonesia karena udah terbiasa bahasa Inggrisnya. Diskon rate, risiko ya, risiko tuh diskon rate itu sama dengan risiko. Nah, jadi prinsip antisipasi dan perubahan ke depan. Itu yang makanya kita menggunakan konsep pendapatan. Nah, kemudian prinsip supply and demand. Ya, jadi gini, saat ini supply hotel bagaimana? Di kita nggak usah berbicara di tempat lain, kita berbicara di Jogja saja. Bagaimana supply di Jogja? Ya, itu supply di Jogja hotel luar biasa. Ya, maksudnya cukup. Tapi demand-nya gimana? Nah, saat ini dengan adanya pandemi COVID ini, demand-nya jadi turun. Nah, kalau turun, itu otomatis nilai aset itu jadi turun sebenarnya. Ya, jadi itu udah bisa dipastikan. Jadi kalau ada penurunan nilai income-nya, otomatis juga terjadi penurunan nilai asetnya. Balik lagi ke atas tadi, antisipasi ya dan perubahan. Dan prinsip supply demand juga kita lihat. Kalau misalnya di suatu daerah itu seperti di Jogja, itu demand ruang kantor tinggi enggak? Enggak. Ya, enggak tinggi. Beda dengan Jakarta ya. Kemudian supply-nya gimana? Ya Jogja supply-nya juga setahu saya loh ya, nanti enggak tahu kalau udah ada perkembangan yang terbaru, di Jogja itu enggak banyak ruang kantor.
ada satu di BDNI ya, kemudian di Pacific Building ya, Jalan Solo, terus yang KFC itu yang dekat Terban, kemudian di, bekas kantornya BCA itu Natasha ya, gedung Natasha. Setahu saya baru 3 itu ya. Tapi kalau ada yang terbaru, mohon saya diupdate, nggak apa-apa, nggak harus semua saya tahu ya. Nah, paling 3 itu. Tapi juga demand kantor di Jogja sangat kecil. Nah, ini nanti kita bahas pada saat kalau kita melakukan penilaian di bagian analisis pasar atau analisis eksternal, ya, supaya kita bisa meyakinkan pemilik atau yang memberi tugas bahwa nilainya sekian karena begini, nah itu ya. Jadi nilainya itu misalnya 100 miliar karena supply demand-nya kurang, demand-nya tinggi, mengakibatkan nilai aset kita tinggi. Ya, ya ini sama-sama aset semua sebenarnya sama sih, walaupun tidak pendekatan pendapatan, tapi pendekatan pendapatan lebih diperhatikan karena dia terkait dengan income ya, pendapatan. Kalau pendekatan biaya, cost, ya, cost kalau bahan bakunya semen harganya 160.000 satu sak, ya 60.000 satu sak, maksudnya nggak tergantung supply demand karena ya, itu ada terus kan gitu ya. Jadi ya kenapa? Mafis silakan kalau mau tanya. Ya, Mafis mau tanya? Enggak Pak, kepencet, maaf Pak. Oh ya, ya udah nggak apa-apa. Maksud saya kalau mau tanya raise hand aja ya, nggak apa-apa. Maksud saya kita bukan seminar loh, kita ini kuliah ya. Jadi kalau mau tanya itu langsung tanya saja, nggak harus saya buka, ya ada sesi tanya jawab gitu, nggak usah ya. Nah, kemudian prinsip substitusi. Nah ini saya kalau orang EP harusnya udah paham ya prinsip substitusi. Market oriented, jadi orientasi pasarnya, ada nggak penggantinya dan lain sebagainya. Ya, misalnya gedung kantor dijadikan sekarang apa? Seperti saya ini rumah ya, rumah saya jadikan kantor gitu misalnya. Terus estimasi harga sewa, biaya operasional, diskon rate dan kapitalisasi rate ya. Jadi itu prinsip-prinsip substitusinya. Kemudian keseimbangan, lokasi dan jenis properti tadi saya sudah sampaikan. Misalnya begini, seperti kita menilai hotel ya, hotel bintang 4 di Jalan Mangkubumi, ya, itu bisa dikatakan bahwa nilainya lebih tinggi dibanding hotel bintang 4 mungkin di daerah apa ya? Saya juga bingung hotel bintang 4 itu ada di mana ya? Hotel bintang 3 aja ya. Hotel bintang 3 di Jalan Gejayan. Nah, itu ya. Hotel bintang 3 di Malioboro dengan hotel bintang 3 di Gejayan. Nah, kita nanti kalau melakukan pendekatan pendapatan ini kan mencari nilai sewa, ya, nilai sewa kamar. Bisa enggak Pak kita pakai ya hotel bintang 3 di Malioboro, tapi pembandingnya tarif kamar ARR ya, kita menyebutnya ARR, average room rate. Jadi kita average-kan, kita rata-ratakan. Ya. Karena biasanya hotel itu kan ada jenis-jenis kamarnya ya, ada superior, deluxe, junior suite, super deluxe gitu ya, hal-hal begitulah. Ya. Nah, jadi bisa nggak Pak, kita mencari pembanding hotel bintang 3 di Jalan Gejayan. Balik lagi saya katakan tadi di awal, kalau bisa pembanding itu apple to apple. Maksudnya begini, hotel bintang 3 itu kan banyak ya. Kalau bintang 5 ya juga cukup banyak kalau di Jogja. Nah, jadi kita cari pembanding hotel bintang 3 yang di dekat Malioboro.
jangan cari di Gejayan. Tapi misalnya, ini misal ya, misalnya hotel bintang 3 tuh di Jogja tuh cuma ada 5 biji. Satu di Malioboro, 2 di Malioboro, terus yang lainnya di luar Malioboro, jauh-jauh. Boleh nggak kita pakai? Ya, dengan dasar sama-sama bintang 3 boleh kita pakai. Tapi itu tetap nanti kita adjustment ya, kita sesuaikan tadi risikonya, diskon rate-nya, ya gitu ya. Diskon rate-nya seperti apa, biaya operasional seperti apa. Nanti ada proses adjustment di situ, sehingga nilai yang di Malioboro itu jauh lebih tinggi dibandingkan nilai yang di Gejayan. Gitu ya. Kemudian penggunaan tanah yang efisien. Ya, maksudnya begini, kalau kita punya tanah 3.000 meter persegi, dibangun hotel yang sesuai dengan aturan pertanahan di daerah tersebut. Jadi misalnya aturannya KDB-nya, koefisien dasar bangunan ya, itu 60% misal. Berarti kalau kita punya tanah 3.000 meter, maka yang bisa kita jadiin bangunan sebagai dasar tapaknya adalah 1.800 meter. Ya. Kalau dia misalnya tingginya 10 lantai, maka 1.800 kali 10 berarti 18.000 meter persegi. Berarti optimal dia. Nah, bagaimana kalau misalnya ya, di daerah tersebut juga hal yang sama, ada dibangun hotel juga, tapi tanahnya 1 hektar. 1 hektar itu berarti 10.000 meter persegi. KDB-nya sama, 60%. Berarti apa? Kalau 60% dari 10.000, dia bisa bangun sebagai tapaknya adalah 6.000 meter. Tapi kalau dibangunnya hanya 1.800, sama seperti tadi, nah, berarti apa? Dia tidak efisien dalam menggunakan tanahnya. Terus kalau dia bangunannya misalnya 10 lantai maksimal, berarti kalau dia mengoptimalkan KDB-nya 60% kalikan 10.000, 6.000 kali 10 lantai 60.000. Nah, coba dilihat kamar dengan 60.000, kalau kita average-kan saja ya, misalnya 60.000, kalau kita rata-ratakan saja satu kamar itu 100 meter, misal ya, berarti yang tanah 1 hektar tadi bisa punya kamar 600 kamar. Kalau yang 1.800 tadi, itu hanya punya kamar 18.000, hanya punya kamar 180 unit. Nah, dengan okupansi yang sama, katakanlah 50%, ya, 50%, ya, 50% kali 180, itu berarti 90 kamar. Kalau room rate-nya, tadi room rate ya, bahasa mudahnya room rate, 100.000 saja, maka hasil yang didapatkannya per hari adalah 9 juta. Yang tanah 3.000 meter. Tapi kalau misalnya tanahnya yang 10.000 tadi, harusnya dia kan bisa menghasilkan 60 juta. Ya. Jadi 600 kamar kali 100.000 ya. 600 kamar kali 100.000. Ya. Jadi bisa 60 juta. Tapi faktanya, karena dia hanya membangun 1.800 meter, dia hanya dapat 9 juta. Jadi dia tidak efisien dalam penggunaan lahannya. Kalau dibagi nilai tersebut dengan nilai tanah dan nilai bangunan, berarti apa? Nilai tanah per meter, nilai bangunan nggak bisa ya, sama. Standarnya kalau bintang 3 sama pasti. Misalnya dikatakan, misal ya, 3 juta per meter, maka hasilnya 3 juta per meter. Tapi tanahnya, karena yang satu harusnya loh, bisa menghasilkan 60 juta per hari, tapi karena dia tidak efisien, maka dia hanya bisa mendapatkan 9 juta per hari. Padahal tanahnya 10.000 meter. Bandingkan dengan yang tanahnya 3.000 meter, dia bisa menghasilkan 9 juta.
Jadi bahasa mudahnya adalah nilai yang income-nya tadi dibagi dengan tanahnya, itu jauh lebih besar yang bisa menggunakan secara efisien dan efektif tentunya. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian desain bangunan yang efisien. Ya, di mana-mana kalau bangunan yang tidak efisien itu ya tentu menghasilkan biaya bangun yang cukup besar. Padahal nggak penting gitu loh. Tapi zaman sekarang saya lihat karena di mana-mana banyak selegram nggak jelas gitu ya, jadi dibangunlah hal-hal yang nggak penting gitu loh. Jadi untuk selegram sebenarnya. Nah, tapi ya mungkin lama-lama hal yang nggak penting itu mungkin bisa menjadi penting. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian prinsip highest and best use. Ya, ini udah pernah Pak Ketua pula, Mas Ketua kelas, Mas Zul. Siap, Pak. Ini pernah dibahas Bu Uswatun nggak mengenai konsep highest and best use? Belum. Ya udah. Nanti suaranya Mas Zul. Kayaknya di rumahmu ada pembangunan besar-besaran itu. Ya. Harus diperhatikan itu materialnya. Ya, highest and best use itu adalah penggunaan, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesianya ya, penggunaan tertinggi dan terbaik. Maksudnya begini, saya nggak detail ya. Apa penggunaan tertinggi dan terbaik? Penggunaan tertinggi yang terbaik untuk suatu aset. Nah, itu ada 4 indikatornya ya. Secara fisik bisa, kemudian secara legal diperbolehkan, ya, legally permissible, kemudian secara keuangan itu layak, dan yang terakhir maksimal productivity. Jadi apabila suatu aset sudah bisa menghasilkan 4 item tersebut, maka dia sudah dianggap sebagai highest and best use. Bagaimana caranya? Ini belajar lagi, ini satu mata kuliah lagi sebenarnya, tapi saya nggak singgung lebih dalam. Kemudian faktor-faktor eksternal, peraturan pemerintah, ya kemarin barusan saya bahas bahwa terjadi perubahan regulasi mengenai alur jalan ya. Saya nggak tahu, saya pernah baca berita beberapa minggu yang lalu, tapi saya belum dapat fix-nya, maksudnya benar atau tidak. Hotel Mutiara itu dijual ya, dijual ke pemerintah. Hotel Mutiara yang di Jalan Malioboro. Ya, coba kalian bayangkan, kalau di Malioboro itu sekarang kan tidak boleh lewat kendaraan. Ya. Bagaimana nasib tamu yang ada di Hotel Mutiara tersebut? Nah, otomatis orang akan berpikir 2 atau bahkan sampai 5 kali untuk menginap di Malioboro. Nah, mungkin di pinggiran Malioboro itu orang yang akan ramai, ya, karena bisa aksesnya. Tapi kalau Malioboro-nya tidak lagi, karena orang, aduh, kok mau nginap aja susah ya, nggak bisa akses masuk. Gitu. Ya. Jadi, itu regulasi ya. Kemudian fasilitas transportasi, ya sama. Fasilitas transportasi, ya itu seperti ada kendaraan umumnya, tapi kalau sekarang relatif itu agak diabaikan ya. Maksudnya agak diabaikan, bukan diabaikan. Kenapa? Karena sekarang banyak Gojek, Gokar, Grab gitu ya. Jadi biasa saja, maksudnya tidak menjadi hal yang penting gitu loh. Kalau dulu diperhatikan, tapi kalau misalnya seperti di Jakarta itu sangat diperhatikan. Misalnya aksesibilitas dia ke MRT, ya, Mass Rapid Transport itu, MRT, atau dia ke akses transportasi umum, itu sangat diperhatikan karena memudahkan. Nah, kemudian peraturan tata kota yang berlaku. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Nanti kalau kurang paham mengenai nilainya nanti, nilai itu nanti saya tulis-tulis, tapi pada pertemuan yang akan datang ya. Tolong diingatkan Mas Jur kalau masih belum paham ya. Karena ini saya belum ada nulis-nulis ini. Jadi kalau nulis-nulis itu kelihatannya lebih
cepat dipahami dibanding cuman ngomong-ngomong doang ya. Kemudian peraturan tata kota yang berlaku seperti tadi, KDB 60%, tinggi bangunan maksimal 10 lantai, gitu ya. Nah, aduh, yang mau minum silakan minum ya, nggak apa-apa ya. Asal jangan makan nasi padang ya. Sambil kuliah, sambil dengar makan nasi padang itu membuat iri yang melihatnya. Ya, kecuali kalau semua 47 orang ini dikasih, nggak apa-apa, kita sambil makan, sambil kuliah. Tapi kalau makan sendiri, jangan. Nah, peraturan tata kota yang berlaku, sama. Dulu zamannya Ahok, ya kita melihat Ahok bukan, maksudnya jangan dari sisi penghina agama, tidak. Saya maksudnya ngasih contoh real ya. Jadi zamannya Ahok menjadi gubernur, itu ada salah satu bangunan, saya nggak usah sebut, kalau mau tahu cari sendiri. Salah satu bangunan itu dirubah peraturannya, tapi bangunan tersebut menghasilkan income, ya, income producing property. Nah, awalnya itu saya lupa tepatnya, katakanlah misalnya awalnya peraturan tata kota itu 10 lantai. Jadi bisa dibangun hanya 10 lantai. Tapi saya harus sebutkan juga ya. Misalnya aja deh, jangan. Misalnya hotel. Hotelnya sekarang itu bornya atau okupansinya, room okupansi ya, bukan bor itu bed okupansi untuk rumah sakit. Room okupansinya sudah 90%. Ya, sangat tinggi sekali 90% itu. Berarti apa? Kalau dia punya 100 kamar, itu setiap harinya akan terisi 90 kamar. Ya. Nah, kalau hotel sih nggak ada masalah. Tapi kalau rumah sakit, itu sudah nggak benar. Kenapa? Karena rumah sakit, pasiennya kalau yang non-infeksius, itu nggak ada masalah. Berarti maksudnya pulang, tinggal ganti linen, selesai. Cepat. Tapi kalau pasiennya yang menginap sebelumnya yang infeksius, atau saya kasih contoh bahasanya, misalnya dia sakit TB ya, TBC kalau nggak tahu TB, penyakit TBC, nah itu kan sangat menular, ya kan? Kemudian dia pulang kan bukan sembuh 100%, pasti masih ada lah bakteri-bakterinya itu kan. Nah, itu mau nggak mau kamar itu harus disterilkan dulu. Nggak bisa cuman sekedar ganti linen, terus pasien yang baru masuk, nggak bisa, dan nggak boleh memang peraturannya. Tapi kalau hotel, itu asumsinya kan orang sehat ya. Walaupun kondisi COVID sekarang, hotel itu banyak disewakan untuk orang mau staycation ya, mau isolasi mandiri. Jadi yang sakit-sakit COVID silakan nginap di hotel. Paket hotelnya yang awal kamarnya semalam jadi 1.500.000 lah katakan begitu, atau 2 juta, itu sekarang sejak COVID ini hanya jadi 500.000. Wah, paket menginap 14 hari, isolasi mandiri, gitu kan. Jadi itu juga membuat harga jadi turun. Balik lagi harga turun, berarti nilai properti turun. Jadi makanya kalau menilai properti dalam kondisi sekarang, menilai properti maksudnya kita konsep pendekatan pendapatan ya, jadi nggak usah bertanya lagi nanti. Jadi pikirannya harus bisa cepat berubah. Ini sekarang kita pendekatan pendapatan. Jadi kalau kita menilai suatu properti dalam kondisi pandemik begini, income-nya turun, berarti nilai asetnya juga turun. Ya, oh ya balik cerita Ahok tadi lagi. Ya, jadi katakanlah ada hotel itu 90%, jumlah kamarnya 100, maksimal lantainya 10. Ya, berarti setiap lantai ada 10 kamar, bahasa mudahnya begitu. Nah, terus sama si pengusaha ngomong sama Ahok, Pak Ahok, ini saya dikasih kemudahan dalam tata kota. Maksudnya apa? Maksudnya saya dikasih lantai lagi, yang awalnya 10 lantai, saya minta jadi 15 lantai. Ingat, tadi saya jelaskan bahwa satu lantainya dia 10 kamar. Ya, berarti kalau tambah 5 lantai, kurang lebih bertambah 50 kamar. Nah,
Kita lihat dari sisi pengusaha dulu. Pengusaha ngomong begitu kenapa? Karena dengan 100 kamar, okupansi 90%, maka 90 kamar yang bisa dihasilkan, kalau average room rate-nya 100.000, maka dia bisa menghasilkan 90 juta ya. Kalau misalnya 90 kamar, 100.000, 9 juta. 9 juta per hari. Ya. Terus dia ngomong, Pak Ahok, kami tolong diberi kemudahan atau diberi perubahan peraturan tata kota dari 10 lantai menjadi 15 lantai. Berarti apa? Pengusaha tersebut bisa menambah 50 kamar. Dari 100 kamar menjadi 150 kamar. Okupansi pasti turun dong, nggak mungkin 90 lagi, betul. Katakanlah okupansinya menjadi 70, turun ya. Tapi 70 dikali 150, maka ketemulah di 105 kamar. Kalau dia satu kamarnya tadi 100.000, maka sehari dia bisa menghasilkan 10.500. Ya. Dari awalnya 9 juta, maka dia bisa menghasilkan 10.500. Tadi saya jelaskan bahwa pendapatannya kalau besar berarti juga nilai asetnya juga besar. Nah, dari sisi pemerintah kemarin Ahok itu ngomong, ambilin air putih. Oke, kita akan kita akan memberikan izin. Kita akan memberikan izin kepada hotel tersebut, pengusaha tersebut, kalau boleh ditambah atau boleh dibangun. Tapi ada kompensasinya. Ya. Ada kompensasinya. Apa kompensasinya? Yaitu bangun jembatan yang di Semanggi. Ya, kalau ada yang tahu ya, saya nggak tahu nih, kalian pernah ke Jakarta apa enggak gitu. Ya, nggak tahu kalian apa pernah ke Jakarta atau enggak, saya juga kurang tahu. Tapi kalau kalian ke Jakarta, lihat itu ada jembatan Semanggi, itu ada bundarannya, ya. Atau kalau saya coba googling dulu. Thank you very much. Simpang Susun Semanggi ya. Sebentar. Waduh, ini kok malah YouTube sih? Ya. Ya, ini bisa dilihat ya. Nah, awalnya jembatan Semanggi itu kan cuman yang ini, mirip daun semanggi. Ya, yang ini. Nah, yang begini. Nah, sama Ahok itu waktu itu dia akan memberikan tambahan lantai, tapi pengusaha tersebut harus bisa membangun ini. Jadi untuk menghindari kemacetan sebenarnya. Nah, tanpa menggunakan uang negara. Nah, si pengusaha tentu hitung-hitungan dong, kalau saya bangun jalannya habis duit berapa, kemudian dia juga kalau didapatkan fasilitas tadi, misal saya nggak tahu persis berapa lantainya, ketambahan 5 lantai, maka income dia akan naik berapa, cost dia naik berapa, terus profit dia akan meningkat berapa, nah dihitunglah sama dia. Ternyata setelah hasil hitung-hitungan, dia lebih memilih tetap membangun. Berarti ini adalah menguntungkan dari sisi pengusaha. Ya. Nah, yang jalan lingkarnya ini, bundarannya
Jembatan Semanggi, ya. Itu dia. Itu ceritanya. Jadi itu yang saya katakan tadi, konsep di penilaian pendekatan pendapatan itu seperti apa gitu. Ya, jadi ada faktor eksternal, peraturan tata kota. Jadi ada peraturan saja itu bisa mengakibatkan kenaikan atau penurunan dari nilai aset yang kita nilai. Ya. Kemudian pendekatan pendapatan digunakan untuk menilai properti yang menghasilkan pendapatan. Ya, ini yang saya sebutkan tadi. Nah, Pak, bagaimana kalau ada klien minta nilai hotel, tapi hanya tanah dan bangunan saja? Padahal tadi Bapak mengatakan kalau nilai yang dihasilkan dengan pendekatan pendapatan, maka nilai tersebut adalah merupakan dari nilai tanah, bangunan, peralatan. Semuanya yang berkontribusi menghasilkan pendapatan. Ya, kalau hotel, kolam renang itu berkontribusi nggak menghasilkan pendapatan? Iya. Kenapa? Orang nginap di sana tuh kan salah satunya tujuannya adalah untuk berenang. Ya, jadi itu menghasilkan. Kemudian apa lagi? Genset. Oh iya, karena kalau mati lampu orang nggak mau nginap di hotel. Siapa yang mau nginap di hotel kalau mati lampu, gitu ya? Nah, jadi yang menghasilkan pendapatan. Nah, kalau misalnya ada klien yang minta hanya nilai tanah dan bangunan saja, maka kita tidak menilai atau kita tidak bisa menilai dengan menggunakan income. Karena apa? Income tersebut, ya saya ulangi lagi, itu dihasilkan dari tanah, bangunan, serta aset lainnya. Tapi kalau hanya diminta menilai tanah dan bangunan, berarti kita tidak bisa menggunakan income. Tapi di proposal kita dan di laporan kita sebut bahwa atas permintaan pemberi tugas yang dinilai hanya tanah dan bangunan. Nah, saat ini kita jelaskan, kalau enggak kita bisa menyesatkan, enggak boleh menyesatkan. Saat ini aset tersebut berupa tanah dan bangunan dipergunakan sebagai hotel. Tuh ya. Jadi ya dipergunakan sebagai hotel. Tapi tidak bisa menggunakan pendekatan pendapatan. Kemudian pendekatan pendapatan terkait erat dengan investasi jangka panjang, ya. Jadi investasi jangka panjang itu karena dia terkait dengan arus kas masa yang akan datang yang ditarik ke saat ini. Jadi pendekatan pendapatan terkait dengan investasi jangka panjang, sehingga faktor dari rate of return, tingkat pengembalian, itu harus dapat mengakomodasi unsur risiko dan penghasilan dari investasi properti tersebut untuk jangka panjang. Ya, saya kemarin kita juga sudah belajar teori portofolio ya, mungkin atau manajemen keuangan, itu kan ada risiko-risiko ya, risk ya. Nah, risknya itu apa? Ya, kalau saya permudah saja, risk and return. Mudah-mudahan masih ingat kuliah semester lalu. Risk itu risiko, return itu pengembalian. Tapi selalu kalimat itu dipakai berduaan, bersama-sama. Risk bagi seorang, tapi return bagi orang lain. Nah, jadi itu sama. Jadi kalau bunga, bahasa mudahnya bunga deposito 5%, berarti risiko yang ditanggung oleh si pemberi itu adalah 5%, return sebagai si pemilik 5%. Nah, ya. Jadi tingkat pengembaliannya harus dapat mengakomodasi unsur risiko. Makanya ada beta. Jadi kalau di dalam penilaian kemarin itu kalau nggak salah, saya entah lupa ya, ada materi apa enggak, karena terus terang semester lalu juga berantakan semuanya. Jadi contoh menghitung diskon rate itu adalah WACC ya, weighted average cost of capital. WDWE kali WDKD kali WEKDKE ya. Jadi weighted cost, weighted debt dikalikan dengan cost of debt
ditambah dengan weighted equity, ditambah dengan cost equity. Nah, cost equity itu menggunakan rumus CAPM, ya, Capital Asset Pricing Model. Nah, di situ ada betanya. Nah, beta itulah risikonya, risknya, ya. Nah, saya nggak mengajarkan itu lagi, karena itu harusnya di semester lalu. Nah, konsep pendekatan pendapatan, nilai objek penilaian merupakan fungsi dari pendapatan yang dapat dihasilkan oleh pembangunan komersial tersebut. Ya. Jadi nilai objek sekarang ini, ya lihat kursor saya, kalau nggak bisa lihat, kalau hanya pakai HP, terus HP-nya cuma layarnya 2 inci, ya apa boleh buat ya. Kalau pakai laptop saya pikir bisa dilihat besar. Present value atau nilai aset ini merupakan pencerminan dari pendapatan masa yang akan datang ditarik ke saat ini. Benar ya? Jadi gini, kalau kita membeli hotel 100 miliar, ya, ekspektasi kita apa? Uang kita kembali dong 100 miliar, gitu ya. Nggak ada, ya ini kita jangan, ini ilmu Yahudi ya, bukan ilmu agama ya. Maksudnya ilmu agama itu, Pak, nggak apa-apa Pak, kalau kita bangun masjid itu kan kita nggak pernah minta pendapatan, jangan dikasih contoh, ini bukan kelas syariah ya. Ini kelas penilaian ya. Nah, jadi kalau kita misalnya beli hotel 100 miliar, itu adalah yang kita hasilkan nilai saat ini merupakan fungsi dari pendapatan di masa yang akan datang ditarik ke sekarang. Kalau di masa yang akan datang tuh cash flow-nya atau kas-nya didapatkan, kemudian ditarik ke sekarang, hasilnya di bawah 100 miliar, berarti kita overprice, beli di atas harga. Tapi kalau misalnya terbalik kondisinya, berarti kita tidak overprice, berarti sangat menguntungkan. Jadi future value, ya, pendapatan tahun ke-1, pendapatan tahun kedua, pendapatan tahun ketiga, pendapatan N-1 dan pendapatan tahun ke N gitu misalnya, ditarik ke hari ini. Hari ini tuh kapan? Kalian harus paham bahwa yang disebut dengan nilai itu adalah pada saat tanggal penilaian. Jadi di penilaian itu ada 3 tanggal penting, ya, tanggal proposal, tanggal penilaian, sama dengan tanggal laporan. Ya. Kalau tanggal laporan itu pada saat laporan itu dibuat. Tapi kalau tanggal penilaian itu adalah nilai atau tanggal pada saat aset dinilai. Ya. Kemudian kalau misalnya, kalau tanggal proposal, ya itu pada saat kita pengajuan proposal, kapan dilaksanakan. Nah, saya nggak menjelaskan rumus di sini karena sulit, tapi intinya adalah rumus itu adalah fungsi dari pendapatan masa yang akan datang ditarik ke sekarang. Nah, ya. Nanti silakan baca materinya, nanti akan saya kirim. 2 pertemuan ini kita akan membahas ini. Ya, saya skip dulu. Dan ini persamaan-persamaannya ya. Nah, ujung-ujungnya sama yang saya jelaskan kemarin. Saya sudah jelaskan loh kemarin itu, bahwa V sama dengan I per R. Jadi untuk penilaian properti yang dikembangkan menggunakan tanah dengan kepemilikan berjangka panjang, lama investasinya panjang. Jadi kalau dia panjang, tapi dengan income-nya yang sama, maka rumusnya dapat ditulis dengan
V sama dengan I per R. Saya kemarin hari Rabu ya sudah mengingatkan bahwa tolong kalian ingat kemanapun sampai kapanpun kalau kalian di dunia penilaian, V sama dengan I per R. Value, nilai, itu sama dengan pendapatan dibagi dengan risikonya. High risk, high return, kan gitu ya. Itu konsep portofolio. Ya. Nah, kalau mencari I-nya gimana? Gitu. Ya. Kalau mencari I-nya gimana? V kali R. Gitu ya. Nah, dengan persamaan satu yang dapat ditulis, jadi persamaan satu ini tadi, maka dapat ditulis bahwa nilai merupakan pendapatan tahun ke-1 dibagi dengan 1 plus I ini diskon rate, pangkat 1 tahun pertama, ditambah dengan pendapatan tahun kedua, dibagi dengan I tambah I 1 ditambah I pangkat 2, dan seterusnya. Bila pada tahun ke-X pendapatan dari properti telah konstan, jadi setelah konstan itu pendapatan kita konstan ya. Maksudnya konstan itu bukan berarti nggak naik, ada naik. Tapi kalau naiknya 2% setiap tahunnya, berarti itu sudah konstan. Atau naiknya 10% setiap tahunnya, berarti itu sudah konstan. Jadi definisi konstan ini bukan sama. Ya. Tapi ada juga setelah pendapatannya sama, bisa. Tapi jangan salah artikan. Ya. Kemudian investor akan menghentikan investasinya atau properti tersebut dijual, maka nilai pasar properti tersebut akan dapat dihitung dengan formula V sama dengan I per R. Maka V disebut sebagai terminal value. Jadi nilai akhir dari suatu aset tersebut. Karena apa? Karena nilainya sudah sama. Ya. Kalau sudah sama, tadi sudah saya bilang, itu tidak akan menambah nilai lagi. Kalau nggak percaya nanti silakan hitung sendiri. Ya. Jadi tapi tidak akan menambah nilai. Jadi disebut nilai pasar saat properti dilepas oleh investor. R disebutkan sebagai terminal capitalization rate. Jadi rate kapitalisasi terminal. Ini jangan salah konsep kapitalisasi di penilaian dengan konsep kapitalisasi di accounting. Beda, jangan disamakan. Sedangkan I adalah pendapatan bersih saat pendapatan telah konstan. Jadi pendapatannya yang kita hitung adalah pendapatan bersih ya, bukan kotor. Nah, ini persamaan ke-7. Nah, jadi sama saja prinsipnya, sehingga arus kas masa yang akan datang itu sama dengan nilai yang terdiskonto. Ini ya, ini nilai yang terdiskonto ini semua ini. Nah, sama dengan nilainya. V ini terminal value, V value, VT. Nah, konsep pendapatan itu ada 4. Pertama, nggak terasa ya, udah 1:40 ya. Udah hampir 1 jam saya bicara. Nggak ada ngomong kemana-mananya saya padahal ini, masuk materi semua ini. Berarti materinya luar biasa ini. Jadi ada 4 metode dalam pendekatan pendapatan. Direct kapitalisasi, gross income multiplier, discounted cash flow, sama residual teknik. Kita jelaskan satu per satu. Metode direct kapitalisasi. Direct kapitalisasi itu kapitalisasi langsung. Jadi nilai objek penilaian didapatkan dari membagi income pendapatan 1 tahun dengan kapitalisasi rate atau dengan tingkat kapitalisasi. Jadi begini, jadi income itu berapa? Misalnya ruko disewa 20 juta, ya. Risikonya ruko itu berapa persen? Kalau risiko rukonya itu misalnya 10%, berarti kalau disewakan 20 juta, berapa nilainya? Sebentar. Ada yang tahu?
Kalian tahu, buka aja volumenya. Ya, 20, tuh enggak, bagi 10%. Ya, 200 juta. Berarti apa? Nilai ruko tersebut 200 juta. Nah, kalau ada orang yang menjual ruko itu harganya 180, ya dibeli. Kenapa? Karena nilainya itu adalah 200 juta. Tapi kalau dijualnya 250 juta, jangan dibeli, karena itu overvalue. Kecuali kalau kalian sudah kelebihan duit. Tapi yang perlu dipikirkan di sini, karena ini direct kapitalisasi, maka yang diperlukan di dalam penilaian dengan metode kapitalisasi langsung dengan pendekatan pendapatan yang perlu diperhatikan adalah kapitalisasi rate-nya tersebut. Ya, rate atau tingkat kapitalisasinya. Ya, itu yang perlu diperhatikan, karena itu nanti pasti ditanya. Bukan hal yang mudah untuk mencari kapitalisasi rate. Nah, ini saya sampai sini saja, karena nanti metode discounted cash flow ini agak panjang, nanti kita cari contohnya. Jadi pertemuan kita siang ini 1 jaman saja. Metode kedua adalah nilai pasar kontrak dikalikan dengan gross income multiplier, pengali pendapatan kotor potensial. Ya. Tapi untuk bisa mencari gross income multiplier ini, kalian harus bisa mencari satu nilai sewa, yang kedua nilai aset tersebut. Ya. Jadi kalau nilai asetnya dibagi dengan nilai sewanya, dapatlah itu rate-nya. Ya. Misalnya tadi lagi, misalnya rukonya, kita menilai ruko ya, misalnya rukonya nilainya 200 juta, disewakan 20 juta. Berarti 200 bagi 20, 10. Berarti multipliernya 10, ya. Baru 1 ketemu. Nanti ada lagi, ya. Nanti ada lagi, nanti saya jelaskan di papan tulis ya, pertemuan yang akan datang. Jadi nanti ada 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai kok kali sih, 1 pembanding, 2 pembanding, 3 pembanding. Tapi setiap pembanding itu kita harus tahu nilai sewa dan nilai asetnya. Ya. Kalau nggak tahu ya nggak bisa. Nah, makanya nanti kalau kita ketemu potensial gross income dikalikan gross multiplier. Nah, rumah kita berapa kita sewakan, misalnya ruko kita, misalnya tadi ketemulah gymnya itu, multipliernya ketemu di angka 15 misal ya. Kemudian kalau ruko kita sewakan di harga 15 juta, maka berarti nilai ruko kita itu 15 kali 15, berarti 225. Berarti nilai ruko kita adalah 225 juta rupiah. Oke, ada yang mau ditanyakan, tolong diaktifkan kameranya, kalau nggak saya tanyain sebentar. Ya, ada yang ditanyakan, tolong raise hand ya, cukup raise hand saja, saya lihat kok di sini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tolong kameranya diaktifkan, supaya saya bisa melihat wajah-wajah kalian di hari Sabtu siang ini. Ya, ada yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya yang ganti tanya ini. Muhammad Miftah. Muhammad Miftahul. Ya, Pak. Kalau misalnya kita menilai aset yang menghasilkan pendapatan, ya, tapi kita nggak tahu ini nilai dari gensetnya, ya. Tapi kita kan nilai hotel ini, gampangnya gitu. Hotel ada genset nggak? Ada. Ada. Tapi kita nggak tahu nilai gensetnya. Kemudian
gensetnya nggak kita hitung, apakah nilai hotel tersebut bisa kita gunakan hasilnya untuk penjaminan utang? Ya, betul sekali. Luar biasa Miftahulnya ya jawabannya. Ya. Belum jawab ya? Belum jawab atau sudah? Belum, Pak. Oh, Belum, belum. Ya Allah. Saya pikir sudah menjawab tadi. Nah. Dian Yulianti, coba. Bisa nggak menjawab apa pertanyaan saya tadi? Ada hotel, digunakan tujuan penilaiannya untuk agunan utang. Ya, kita menggunakan pendekatan pendapatan. Ya, tapi kita nggak tahu tuh nilai gensetnya. Bisa nggak dipakai nilai tersebut untuk pendekatan untuk agunan utang? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya kenapa? Sertakan alasan lah. Kalau cuma jawab bisa nggak bisa juga, itu di sebelah Mas Zulkifli itu ada anak kecil bisa jawab itu. Ya, alasannya. Soalnya kan di hotel itu genset itu penting, Pak. Misalnya nanti kalau ada mati lampu atau apa. Atau apa? Kok malah tanya saya? Aduh. Maksudnya kalau mati lampu kan nanti kegiatan operasionalnya itu terganggu. Jadi apa namanya pengunjungnya itu nggak nyaman. Oke. Satu lagi saya buat tanya. Ya. Satu orang lagi saya tanya. Sebentar. Makanya aktifkan videonya. Wisnu Haman. Saya, Pak. Nah, pertanyaan saya sudah jelas kan? Atau perlu saya ulangi lagi? Jelas, Pak, jelas. Sekarang kamu jawab kalau begitu. Kalau menurut saya bisa sih, Pak. Soalnya dasar dari perhitungannya kan dari pendapatan itu sendiri. Ya, ternyata kamu nyimak juga ya. Saya pikir kamu nggak nyimak tadi. Karena videomu sering matinya saya lihat. Ya, berarti bisa dipakai. Kenapa? Karena kan tadi saya jelaskan. Income pendekatan pendapatan itu menggunakan metode DCF atau apapun lah, itu menghasilkan nilai dari keseluruhan aset. Baik itu bangunan, tanah, genset, alat, kolam renang, dan lain sebagainya. Itu kan hanya jawaban tipuan, pertanyaan tipuan saya tadi. Kalau kita menghasilkan nilai hotel dengan menggunakan pendekatan pendapatan, tujuannya untuk agunan bank, tapi kita nggak tahu nih nilai gensetnya. Bisa nggak nilai itu kita pakai untuk agunan? Ya bisa, karena kita nggak menilai objek satu persatu. Kecuali kalau kalian menggunakan pendekatan biaya. Kalau pendekatan biaya ya dihitung tanah berapa, bangunan berapa, alat berapa. Nah, ya. Berarti masih ada yang masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Ini kurang lebih kita sudah sejam, jadi kalau diperpanjang lagi nanti makin bingung. Nggak apa-apa. Saya minggu depan ke NTB. Ada yang dari NTB sini? Coba di-unmute kalau yang ada. Kalau nggak ada ya nggak usah. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Saya itu siapa? Dian, Pak. Hah? Dian? Dian Yulianti, Pak. Oh, NTB-nya di mana? Di Lombok Timur. Lombok Timur. Jauh dari Bima? Jauh beda pulau, Pak. Beda pulau ya, sudahlah. Berarti saya nggak bisa lihat kampungmu kalau gitu. Lihat kampungmu ya, bukan ketemu sama kamu. Ngapain ketemu sama kamu? Saya ke Bima. Saya ke Bima minggu depan, kurang lebih seminggu. Karena besok hari Rabu itu libur nasional, sebenarnya Rabu itu juga saya dari Bima itu naik pesawat jam 11. Atau berarti jam 10 WIB. Tapi karena kemarin
Mas Jul ngomong, Pak, hari Rabu minggu depan kita sepakat libur. Nggak apa-apa. Maksudnya dengan metode Zoom ini kapanpun sebenarnya kita bisa manfaatkan. Malam pun kalau memang kalian ada waktu, ya nggak ada masalah. Malam pun nggak ada masalah ya. Yang penting lagi kesepakatan dulu. Saya sudah sampaikan, saya sudah mengorbankan waktu untuk kalian. Tolong kalian korbankan waktu juga untuk saya. Jadi jangan kalau Rabu pagi kan udah jadwal sebenarnya. Jangan sambil pergi kemana, terus kuliah, pakai handphone, nggak dengar, nggak niat berarti kalian kuliahnya. Ya. Orang kalau nggak niat kuliah pun saya juga nggak niat ngajarnya. Ya. Jadi kalau kuliahnya niat, saya juga niat kan gitu. Jadi tolong juga diperhatikan itu ya. Kalau memang nggak bisa, kita cari waktu yang disepakati. Saya juga nggak streng-streng amat gitu loh. Kalau memang nggak bisa, udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah sepakat, tolong jangan dicederai, kan gitu ya. Maksudnya jangan dengan alasan di mana lah, di jalan lah, segala macam. Nah, ini kayak saya kurang suka sebenarnya. Ya, jadi kalau kita sudah sepakati, kembali lagi saya ingatkan kemarin, kita ini hanya menggunakan media internet. Tapi kalau kuliah sama saja sebenarnya, seperti dulu, seperti tatap muka. Kalian sediakan waktu, saya sediakan waktu, tapi kita via internet. Kalau dulu di awal-awal capek sih ngomong dengan layar monitor ini. Tapi sekarang udah karena kebiasaan pun, ya sudahlah, nggak ada masalah ngomong dengan layar. Nggak ada, kalian pun malah nggak ada masalah. Jadi kalaupun ada 100 orang pun sekaligus ya nggak ada masalah. Karena di antara kalian juga sebenarnya kan nggak saling berdekatan juga. Ya, gitu ya. Tapi kemarin Mas Jul sudah ngomong ke saya, kalau hari Rabu itu pengennya libur. Oke, nggak apa-apa. Ini kita sudah 3 kali pertemuan, UAS juga masih lama. Tolong mulai minggu depan tugas pengganti UAS-nya dibuat ya. Ya, kalau nggak paham, coba dibaca. File-filenya kan sudah saya kasihkan ke Mas Jul. Tolong didistribusikan ke teman-temannya. Kalau nggak paham, dibaca-baca dulu. Kalau sudah dibaca, baru ditanya ya. Jangan ditanya dulu, baru dibaca. Nah, itu nggak bagus, ya. Nah, jadi dibaca dulu, kalau nggak paham, nanti baru tanya sama saya. Oke, gitu ya. Baik, saya akhiri pertemuan kita. Materinya nanti saja saya share, atau pertemuan yang akan datang. Nanti Mas Jul diskusi sama teman-temannya lagi, kapan mau kuliah ya untuk pertemuan yang keempat. Karena rencana saya, karena kita 8 kali pertemuan, 3 pertemuan terakhir ini saya lebih ke diskusi saja lagi, ya, diskusi. Nah ini kan kita sudah 3 kali pertemuan, 2 kali pertemuan itu membahas pendapatan, 1 lagi nanti aspek hukum, tapi aspek hukum propertinya nggak detail ya, seperti semester lalu, cuman bagian-bagian poin-poin apa yang sudah dibahas, tapi kalau sudah ngambil kuliah hukum properti harusnya sudah bisa dipahami, nggak perlu dalam lagi. Ya, kemudian 3 pertemuan terakhir itu hanya diskusi saja. Kalau memang dirasa nggak perlu, ya sudah kita nggak ada ketemu. Langsung buat tugasnya, nanti dikumpul pada saat jadwal UAS. Tapi kalau nggak selesai ya sudah. Oke ya, jelas ya Mas Jul ya? Mas Jul tolong jadi corong teman-teman ya. Kalau yang nggak jelas terkait apa, nanti silakan nggak usah WhatsApp saya, walaupun saya tahu mungkin kalian punya nomor WhatsApp saya, nomor telepon saya, tapi nggak usah satu-satu capek melayaninya. Lewat Mas Jul saja, ketua kelas, nanti biar Mas Jul yang komunikasi dengan saya. Gitu ya? Oke? Ya? Untuk pengumpulan UAS-nya nanti apakah seperti semester lalu yang lewat WhatsApp yang nomor satunya, apa di email, Pak? Karena itu filenya saya rasa ada kertas kerjanya dan lain sebagainya, itu di email. Nanti saya buatkan email khusus lah, supaya nggak kecampur dengan yang lain, dengan email pribadi saya. Ya. Oh, langsung masing-masing dikirim ke email Bapak? Ya, di email ke saya. Tapi nanti bukan email pribadi saya, kalau email pribadi saya nanti malah berantakan. Jadi nanti saya buatkan khusus email satu untuk tugas UAS. Nah, pengumpulannya selama jam UAS tersebut ya. Pokoknya selama jam itu, sama seperti kemarin, saya lihat jamnya, lebih dari jamnya UAS, saya nggak terima lagi, saya reject, saya buang. Walaupun kalian kerjakan dengan baik.
bukan apa-apa, kalian harus belajar disiplin, ya. Bukan masalah benar atau salahnya, tapi disiplin juga harus ada. Misal jam berakhir jam 10.00, ada yang kirim 10.01, nggak saya periksa, ya. Jam laptop ya jam komputer saya lihat. Oke ya, begitu ya, Mas Jul ya. Mungkin minggu depan mungkin dah harus kalian cicil untuk pelajari dan lain sebagainya. Nanti ditanya sama saya pada saat pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, Mas Jul. Jangan lupa untuk jadwal berikutnya komunikasi dengan saya. Siapa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Lev ya. Ya, Pak.